Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Di pertemuan yang telah lalu antum telah membacanya, begitu juga telah menerjemahkannya. Sekarang tinggal penjelasannya. Kita masuk pada alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu dia adalah fi'il? Sebelumnya kita sudah sampaikan cara yang paling mudah itu dengan artinya. Kalau dia menunjukkan pekerjaan, kata kerja, maka dia apa? Fi'il. Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Begitu juga agar kita lebih yakin lagi bahwasannya kata itu adalah fi'il, maka ditambah dengan tanda-tandanya. Agar kita lebih semakin yakin lagi kalau itu dia adalah fi'il dengan tanda-tanda fi'il. Di sini berkata penulis rahimahullah ta'ala, qala wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'it ta'nitsi as-sakinati. Perhatikan. Dan fi'il dapat diketahui dengan 4 tanda. Yang pertama diketahui dengan qad. Lihat di situ. Qad dieja atau diucapkan lafadznya. Diucapkan lafadznya karena terdiri dari 2 huruf, dan kita sudah berlalu hal ini di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian tanda kedua wasini, dieja gak ini dia? Dieja, asini, eja itu. Karena dia dibangun dengan berapa huruf? 1 huruf. Gimana dia? Sayadhabu, sayakulu, sa. Berapa huruf itu dia? 1. Oleh karena itu dieja. Wasini, itu eja namanya. Tanda ketiga, wasaufa, ini dia dieja gak? Enggak dieja, karena dia 3 huruf. Ya, jadi kalau antum menjumpai kata terdiri dari 2 huruf, 3 huruf, maka tidak dieja, diucapkan lafadznya langsung. Qad, enggak al-qafu wad-dalu, enggak. Langsung saufa, enggak wasinu wal waw wal fa, enggak, langsung saufa. Tapi kalau antum menjumpai kata terdiri dari 1 huruf, maka diapain? Dieja. Lihat di situ. Sayadhabu, sayakulu, sa, 1 huruf, maka dari itu dieja. Wasin, wasaufa, enggak dieja. Kemudian tanda keempat, wa ta'it ta'nitsi as-sakinati, ta'i, dieja kayak ini. Dieja ini dia. Karena ta'nis as-sakinah, berapa huruf itu dia? 1. Zahabat, qatalat, tak sukunnya itu 1 huruf. Oleh karena itu dieja. Wata'i, dieja. Hata'i, at-ta'nitsi as-sakinati. Dan kita sudah mengetahui ya, ta'nis as-sakinah itu menunjukkan pelakunya perempuan. Oke, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, tanda fi'il ada 4. Qad, sin, saufa, dan ta'nis as-sakinah. Berarti kalau antum menjumpai suatu kata menerima qad
atau sin atau saufa atau ta'nis as-sakinah atau bisa menerima, dapat menerima, maka kata tersebut adalah fi'il. Karena ini adalah tanda-tanda fi'il, hanya masuk kepada fi'il. Kalau antum menjumpai kata kemasukan ini atau bisa kemasukan ini, pasti itu dia fi'il. Karena hanya itu dia yang bisa dimasuki. Karena tanda-tanda ini hanya masuk kepada fi'il, nggak bisa masuk kepada isim, nggak bisa masuk kepada huruf. Sebagaimana sebelumnya, tanda ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang di depan dan ada yang di mana? Di belakang. Qad, ini di mana dia? Di depan. Sin, depan. Saufa, di depan juga dia. Qad, sin dan saufa di depan. Dan ta ta'nis as-sakinah di mana? Di belakang. Jadi ada dua pembagiannya. Di depan dan di belakang. Yang di depan apa aja? Qad, sin, dan saufa. Dan yang di belakang? Ta ta'nis as-sakinah. Ini secara ringkasnya ya. Kemudian kita sudah tahu fi'il terbagi menjadi berapa? 3. Fi'il apa aja? Madi, mudhari, dan amr. Dan dari tanda ini terbagi menjadi 3. Nanti juga dijelaskan, Tapi Anda jelaskan dulu secara global biar ada gambaran dan ketika masuk sudah siap. Masuk ke pembahasan sudah siap. Yang pertama, khusus fi'il madi. Yang mana itu? Antum bisa tebak gak mana yang khusus untuk fi'il madi? Ta'nis as-sakinah, ahsan. Ini yang pertama, tanda yang khusus fi'il madi, hanya masuk kepada fi'il madi saja. Ta'nis as-sakinah. Yang kedua, tanda khusus fi'il mudhari, hanya masuk kepada fi'il mudhari. Yang mana aja? Bisa tebak gak? Sa dan saufa, ahsantum. Sin dan saufa itu khusus masuk pada fi'il mudhari saja. Dan tanda atau bagian yang ketiga, jenis yang ketiga, tanda yang bisa masuk kepada fi'il madi dan kepada fi'il mudhari. Itu apa? Qad, ahsantum. Nah, jadi ada 3 dia. Khusus fi'il madi dan itu dia adalah ta'nis as-sakinah. Kedua, khusus fi'il mudhari dan itu dia adalah sin dan saufa. Ketiga, mushtarak bainahuma, bisa masuk kepada fi'il madi dan kepada fi'il mudhari, yaitu qad. Dan nanti qad akan dijelaskan dia oleh pensyarah hafizallahu taala. Apabila dia masuk kepada fi'il madi, dia memiliki 2 makna. Bisa bermakna tahqiq, penguat, bisa bermakna takrib, yang artinya sebentar lagi, sedikit lagi, menunjukkan dekat. Kalau masuk kepada fi'il mudhari juga menunjukkan 2 makna, yaitu taklil dan taktsir, ya sedikit dan juga banyak. Dan sin dia artinya akan, mustaqbal, al-qarib akan datang tapi dekat. Dan saufa dia mustaqbal, al-ba'id akan datang tapi jauh, artinya kelak. Dan ta'nis as-sakinah dia menunjukkan pelakunya perempuan. Jadi itu adalah 4 tanda dari tanda-tanda fi'il. Oke, sekarang kita masuk ke syarahnya. Antum tadi sudah mendapatkan materinya secara global. Tidak paham gak apa-apa. Yang penting udah ada gambarannya. Oh, nanti ini yang akan dibahas. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, aqulu yatamayyazul fi'lu an akhawaihi al-ismi wal harfi bi'alamatin kathiratin. Dzakara al-musannifu minha arba'an. Perhatikan. Yatamayyazul fi'lu, fi'il dapat terbedakan. An akhawaihi, dari kedua saudaranya. Siapa kedua saudaranya? Al-ismi wal harfi. Isim dapat terbedakan dari kedua saudaranya, yaitu isim dan huruf, bi'alamatin kathiratin, dengan tanda-tanda yang banyak, mencapai 20 tanda. Dan di sini dzakarul musannifu minha arba'an.
Dzakarul musannifu, penulis menyebutkan minha, sebagian dari tanda-tanda fi'il yang banyak yang tadi kita sampaikan ada sekitar 20. Penulis menyebutkan sebagian darinya 4. Dan ini yang paling mudah, paling dapat dipahami, dan paling terkenal. 4 tanda ini, qad, sin, saufa, dan ta ta'nis as-sakinah. Pertanyaannya, yatamayyazul fi'lu, yatamayyazu apa i'rabnya? Fi'il mudhari, ahsan. Kok bisa tahu fi'il mudhari? Huruf mudhari. Al fi'lu berarti apa i'rabnya? Fa'il. An akhwaihi al-ismi, ini udah kita bahas. Al-ismi apa i'rabnya? An akhwaihi al-ismi apa i'rabnya? Ada yang masih ingat? Apa? Badal, ahsannya Yusuf. Badal ba'd minal kull. Bi'alamatin katsiratin. Katsiratin apa i'rab katsiratin? Na'at, masyaallah. Mungkin sudah. Dzakarul musannifu minha arba'an. Penulis menyebutkan sebagian darinya dari tanda-tanda fi'il yang banyak itu sekitar 20, menyebutkan 4. Arba'an, apa i'rab arba'an? Maf'ul bi, masyaallah. Udah lulus sudah ini. Muhtarat udah lulus ini, masyaallah. Oke, perhatikan. Al-ula qad. Tanda yang pertama adalah qad. Dia bisa masuk kepada fi'il madi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari. Kalau fi'il madi ada 2 makna, mudhari juga ada 2 makna. Masuk kepada fi'il madi ada 2 makna, masuk kepada fi'il mudhari ada 2 makna. Ats-tsaniyatu sin, yang kedua adalah sin, dia hanya masuk kepada fi'il mudhari, mustaqbal qarib. Ats-tsalitsatu saufa, yang ketiga adalah saufa, hanya masuk kepada fi'il mudhari, mustaqbal ba'id. Ar-rabi'atu ta'u ta'nitsi as-sakinatu, yang keempat adalah ta ta'nis as-sakinah, hanya masuk kepada fi'il madi, menunjukkan pelakunya perempuan. Itu adalah 4 tanda. Kemudian lihat di sini. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimati ka qad wasini wasaufa, wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati kata it-ta'nitsis sakinati. Wa hadhil alamatu, dan tanda-tanda ini, minha, sebagian darinya, ma yakunu fi awwalil kalimati, ada yang berada fi awwalil kalimati, di awal kata. Jadi jangan coba-coba antum mencari tanda yang di awal kata ini di akhir kata, nggak akan ketemu. Apa aja yang di awal kata? 3. Ka qad, pertama qad, wasini, kedua sin, wasaufa, yang ketiga saufa. Dia di awal kata. Jangan coba cari-cari, jangan coba-coba cari di akhir kata. Nggak akan ketemu. Bahkan bisa keliru. Wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati, dan sebagian darinya ada yang berada di akhir kata. Dan dia hanya 1 dari yang telah disebutkan oleh penulis, 4 tanda itu. Kata it-ta'nitsi as-sakinati, yaitu seperti ta ta'nis as-sakinah. Kemudian lihat di sini. Perhatikan, fokus. Famata ra'aita fil kalimati alamatan, apa i'rab alamatan? Maf'ul bi. Anas, la tanami Anas. Ma fi naum. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhihi al-alamati aw kanat taqbaluha. Ini sama seperti isim. Jadi ada 2 pembagian. Hakamta 'alaiha bi annaha fi'lun. Famata ra'aita, maka kapanpun kau melihat, fil kalimati,
dalam sebuah kata alamatan, tanda, min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini. Ini jenis yang pertama, yaitu fiil yang menerima tanda-tandanya. Misalnya qomat, kita hukumi dia sebagai apa? Fiil madi. Kenapa? Karena menerima ta'nis as-sakinah. Jenis yang pertama itu ya. Famata ra'aita, maka kapanpun kau melihat fil kalimati, dalam suatu kata, alamatan, tanda yang kau melihat. Sudah ada berarti, sudah menerima berarti itu dia. Engkau melihat dalam sebuah kata tanda dari tanda-tanda, sudah menerima dia. Itu yang pertama. Yang kedua, au kanat taqbaluha. Au kanat, kanat, isim kanannya mana? Dhamir mustatir, takdirnya kembali ke kalimah. Ahsan. Kembali al kalimah. Taqbaluha, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya hiya juga kembali ke al kalimah. Au kanat taqbaluha, atau kata itu dapat menerima tanda. Ini jenis yang kedua, yang mungkin sering ana ungkapkan di muhtarat, kata bisa, bisa menerima. Misalnya qoma, 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 dia fil apa? Fil madi. Kok bisa antum hukumi fil madi? Karena dia bisa dapat menerima tak tanis asa. Jadi ada berapa jenis? Dua. Yang pertama, kata yang menerima. Sudah ada itu dia tandanya. Qomat. Dia kita hukumi fil madi karena menerima tak tanis as-sakinah. Sudah ada dia. Yang kedua apa? Bisa menerima. Tidak ada tandanya pada saat itu, tapi dia bisa menerima, dapat menerima. Ya sama seperti di isim. Tapi nanti nggak dijelaskan di sini. Kalau di isim kan dijelaskan, yaitu di halaman 29. Qismun wujidat fihi alamatul ismi wa qismun la yujadu fihi alamatul ismi walakinnahu yaqbaluha. Paham sampai sini? Paham Abdul Alim? Jadi di sini fiil terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, yang menerima, sudah ada dia tandanya. Yang kedua, bisa menerima. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati aw kanat taqbaluha, maka kapanpun kau melihat dalam sebuah kata tanda dari tanda-tanda ini, melihat sudah ada dia itu. Yang kedua, au kanat taqbaluha, atau tidak ada tapi kanat taqbaluha, kata itu menerima tanda. Hakamta 'alaiha bi annaha fi'lun, maka engkau hukumi atasnya dengan bahwasannya dia adalah fi'il. Paham insyaallah? Paham ya? Kemudian masuk perincian penjelasan dari tanda-tanda fi'il. Perhatikan. Fa'amma qad, maka adapun qad. Ya kalau orang yang enggak belajar nahwu itu, qad dia artikan cuman apa? Sungguh doang. Sungguh doang yang diartikan. Yang enggak belajar nahwu. Karena kalau dia lihat buka kamus itu, qad artinya cuman sungguh. Oke lah, misalnya ada beberapa arti di kamus, tapi nggak tahu bagaimana cara penggunaannya, kapan menggunakan ini, kapan menggunakan itu, ya Yusuf. Kum ya Yusuf. Nggak tahu kapan menggunakan ini, kapan menggunakan itu. Pentingnya kita mempelajari ilmu nahwu. Semakin mudah kita dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, tidak salah paham, tidak salah kaprah. Karena kalau salah paham, fatal nanti dalam perkara akidah. Nanti ada penjelasannya. Fatal dalam perkara keyakinan. Bisa sesat nanti. Kalau nggak paham ilmu nahwu, asal-asal menerjemahkan, sesat nanti. Fa amma qad, maka adapun qad, fa innaha alamatun tadkhulu
'ala al-madhi wal mudhari'i. Fa amma qad, maka adapun qad, fa innaha alamatun, maka sesungguhnya dia adalah tanda yang, lihat ana tambah, ana sisipkan terjemahan yang, karena alama isim tadkhulu fi fi'il. Ini udah ana sampaikan ya. Kalau ada isim setelahnya fi'il disisipkan terjemahan yang. Ya, ini ilmu dalam menerjemahkan. Fa innaha alamatun tadkhulu, maka sesungguhnya qad, dia adalah tanda yang tadkhulu, masuk kepada madi dan mudhari'. Jadi qad dia bisa masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Jadi dengan tanda qad antum tidak bisa menghukumi suatu fi'il dia fi'il madi, karena dia juga bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Sebaliknya, dengan qad antum tidak bisa menghukumi suatu fi'il dia fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dia juga bisa masuk kepada fi'il madi. Maka qad dia dapat masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Kemudian fa in dakhalat 'alal madi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Fa in dakhalat 'alal madi, maka apabila dakhalat, fa'ilnya mana? Takdirnya kembali ke qad, ahsan. Fa in dakhalat, maka apabila qad masuk 'alal madi kepada fi'il madi, maka apa? Dallat, dia menunjukkan 'ala ahadi ma'nayain, atas salah satu dari dua makna. Jadi kalau masuk ke madi ini dia ada dua maknanya. Perhatikan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah at-tahqiqu, penguat. Dan ini salah satu penguat dari penguat-penguat fi'il. Kan kalau penguat isim apa aja? Inna kan penguat, benar bukan? Sesungguhnya. Anna penguat juga dia, bahwasannya. Dan salah satu dari penguat fi'il itu qad, tahqiq. Jadi kalau masuk kepada fi'il madi, makna yang pertama adalah tahqiq, penguat. Ai tahqiqu wuqu'il fi'li, penguat terjadinya perbuatan. Contohnya qad safara Aliyun, oleh karena itu diterjemahkan sungguh. Sungguh Ali telah bersafar. Penguat dia, memang Ali sudah bersafar, dikuatkan qad, sungguh Ali telah bersafar. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang ragu ya. Dan ana sudah sampaikan, semakin kata itu ada penguat, maka itu menunjukkan banyak orang yang meragukannya. Karena kalau orang tidak meragukan, sudah yakin, gak usah dikasih penguat. Kapan dikasih penguat? Kalau memang diragukan. Maka qad adalah penguat dia. Qad safara Aliyun. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Memang dia beruntung. Sungguh mereka telah beruntung. Faqad harfu tahqiqin, maka qad adalah huruf tahqiq, penguat. Wa kullun min safara wa aflaha fi'lun madin bidalili dukhuli qad alaihi. Wa kullun min safara wa aflaha, dan setiap dari safara dan aflaha adalah fi'il madi. Bidalili dukhuli qad alaihi, bidalili, dengan dalil masuknya qad kepadanya. Wal makna, dan maknanya adalah tahaqqaqa safaru aliyin wa falahul mu'minina. Tahaqqaqa sungguh, atau tahaqqaqa itu bisa diterjemahkan terrealisasi, terwujudkan, terrealisasi, terwujudkan. Safaru Ali, safarnya Ali, telah terwujudkan safarnya Ali. Memang telah bersafar dia, telah terwujudkan safarnya Ali. Wa falahul mu'minin,
dan beruntungnya orang-orang mukmin. Yaitu makna yang pertama kalau masuk ke fi'il madi, tahqiq, penguat. Asani at-taqribu, yang kedua adalah takrib. Sebentar. Dekat. Takrib dekat ya. Yaitu sebentar lagi, sedikit lagi, dekat lagi. Ai taqribu wuqu'il fi'li, yaitu dekatnya terjadinya perbuatan. Takrib dekat ya. Dekatnya terjadinya perbuatan. Tapi kalau dalam menerjemahkan qad yang berarti takrib ini bisa diterjemahkan sebentar lagi, sedikit lagi, dekat lagi, ya terserah Anda mau gimana. Contohnya qad qamatis sholatu. Sebentar lagi salat akan ditegakkan. Sebentar lagi salat akan ditegakkan. Faqad harfu takribin. Maka qad adalah harfu takrib, huruf dekat. Wa qama fi'lun madin, dan qama fi'il madi bidalili dukhuli qad alaihi, dengan dalil masuknya qad kepadanya. Wal ma'na qaruba waqtu qiyamiha, dan maknanya adalah qaruba, telah dekat. Waktu qiyamiha, waktu tegaknya salat. Makna yang kedua dari qad kalau masuk kepada fi'il madi, takrib, dekat. Telah dekat, sebentar lagi, sedikit lagi, waktu tegaknya salat. Perhatikan di sini ada faedah yang sangat besar. Fi'il madi itu dia menunjukkan waktu lampau, sedang atau akan datang. Lampau saja. Hanya lampau dia, telah. Tapi lihat di sini. Ketika dia kemasukan qad yang berarti takrib, berubah dia menjadi akan datang. Coba antum perhatikan, qad qamatis shalah. Sebentar lagi salat akan ditegakkan. Udah ditegakkan belum? Belum kan? Berarti fi'il madinya berubah dia waktunya. Yang sebelumnya telah lampau menjadi akan datang. Faham tuh? Ini faedah ini. Berarti pada keadaan ini fi'il madi yang kemasukan qad, dia dapat berarti akan datang. Dapat berarti akan datang. Kita cukupkan dulu. Istirahat 5 menit. Nanti kita lanjut ke qad apabila masuk kepada fi'il mudhari, dia menunjukkan salah satu dari dua makna juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.